Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbi zidni ilma, Rabbi zidni ilma. Rabbi a'udzubika min hamazzati syayatin wa a'udzubika rabbi ayyahdurun. Rabbi anzilni munzalam mubaraka wa anta khairul munzilin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Rabbi irhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbi irhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbana alaika tawakkalna wa alaika anabna wa alaikal masir. Rabbana la taj'alna fitnatan lil ladzina kafaru waghfir lana rabbana innaka antal azizul hakim. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi ini kita akan bahas tentang syirik. Syirik atau musyrik. Syirik itu adalah perbuatannya. Musyrik itu orangnya. Jadi orang melakukan sesuatu perbuatan yang dia mintanya bukan kepada Allah, itu adalah syirik itu. Dan orangnya menjadi musyrik. Nah, apa sih bahayanya syirik atau musyrik ini? Bahayanya, mari kita lihat surat 39 ayatnya 65 66. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad uhiya ilaika wa ilal ladzina min qablik la in asyrakta la yahbatanna amaluk wa lanakunanna minal khasirin. Balillah fa'bud wa kum minas syakirin wa kum minas syakirin. Sadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Surat 39 ayat 65. Artinya, dan sungguh telah diwahyukan kepadamu dan kepada nabi-nabi yang sebelummu. Sungguh jika engkau menyekutukan Allah, niscaya akan hapuslah amalmu dan tentulah engkau termasuk orang-orang yang rugi. Karena itu hendaklah Allah saja yang engkau sembah dan hendaklah engkau termasuk orang yang bersyukur. Ya. Jadi Allah kasih tahu bahwa sesungguhnya sudah diwahyukan kepada kamunya ini ke Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga kepada orang-orang sebelummu. Berarti dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu sudah dikasih tahu bahwa ajarannya sama. Kalau kamu syirik, musyrik, batal semua amal ibadahmu dan kamu jadi orang rugi. Jadi kalau orang syirik itu ngapusin amal kita. Amal sholat kita, amal ngaji kita, amal infak sedekah kita, puasa kita, silaturahim kita, itu hapus semua. Dan tidak akan diampuni dosa-dosa itu kalau dia tidak tobat kembali kepada beriman kepada Allah. Jadi nggak ada syirik itu diampuni selama dia tidak kembali ke jalan Allah. Tapi kalau dia kembali ke jalan Allah, tetap Allah ampuni. Kayak misalnya Umar bin Khattab, dia nyembah berhala, nanam anak perempuan hidup-hidup, minum keras, ya pokoknya semuanya dikerjain. Tapi begitu dia bertobat, diterima oleh Allah tobatnya. Nah, jadi semua syirik
Semua syirik atau musyrik itu ngapusin amal-amal kita yang lain. Nah, kalau mungkin selama ini kita kalau syirik itu hanya dengan benda. Padahal enggak dengan benda aja. Ya pertama, syirik itu dengan benda kayak berhala gitu kan. Makanya waktu Nabi Ibrahim dulu itu umatnya itu nyembah berhala, dihancurin berhala itu. Supaya orang jangan minta kepada benda. Mari kita lihat surat 21 ya. Suratnya 21 ayatnya 65. Ayatnya 56. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Suratnya 21 ayatnya 56. Qala bar rabbukum rabbus samawati wal ard alladzi fatarahunna wa ana ala dzalikum minasy syahidin. وَتَاللَّهِ لَأَكِيدَنَّ أَصْنَامَكُمْ بَعْدَ أَنْ تُوَلُّوا مُدْبِرِينَ فَجَعَلَهُمْ جُذَاذًا إِلَّا كَبِيرًا لَهُمْ لَعَلَّهُمْ إِلَيْهِ يَرْجِعُونَ Sadaqallahul azim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Saya membaca surat 21 Al-Anbiya sampai 60. Ayat 56 ya, sampai 69. Ayat 56 sampai 59. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dia Ibrahim menjawab, sebenarnya Tuhan kamu ialah Tuhan pemilik langit dan bumi. Dialah yang telah menciptakannya, dan aku termasuk orang yang dapat bersaksi atas itu. Dan demi Allah, sungguh aku akan melakukan tipu daya terhadap berhalamu setelah kamu pergi meninggalkannya. Maka dia Ibrahim menghancurkan berhala-berhala itu berkeping-keping, kecuali yang terbesar induknya, agar mereka kembali untuk bertanya kepadanya. Mereka berkata, siapakah yang melakukan perbuatan ini terhadap Tuhan-Tuhan kami? Sungguh dia termasuk orang yang zalim. Shadaqallahul adzim. Sampai 69. Ayat 60. Mereka yang lain berkata, kami mendengar ada seorang pemuda yang mencela berhala-berhala ini, namanya Ibrahim. Mereka berkata, kalau demikian, bawalah dia dengan diperlihatkan kepada orang banyak, agar mereka menyaksikan. Mereka bertanya, apakah engkau yang melakukan perbuatan ini terhadap Tuhan-Tuhan kami, wahai Ibrahim? Dia Ibrahim menjawab, sebenarnya patung besar itu yang melakukannya. Maka tanyakanlah kepada mereka jika mereka dapat berbicara. Maka mereka kembali kepada kesadaran mereka dan berkata, sesungguhnya kamulah yang menzalimi diri sendiri. Kemudian mereka menundukkan kepala lalu berkata, engkau Ibrahim pasti tahu bahwa berhala-berhala itu tidak dapat berbicara. Dan Ibrahim berkata, mengapa kamu menyembah selain Allah, sesuatu yang tidak dapat memberi manfaat sedikit pun dan tidak pula mendatangkan mudarat kepada kamu? Celakalah kamu dan apa yang kamu sembah selain Allah. Tidakkah kamu mengerti?
ayat 68. Mereka berkata, bakarlah dia dan bantulah Tuhan-Tuhan kamu jika kamu benar-benar hendak berbuat. Kami Allah berfirman, wahai api, jadilah kamu dingin dan penyelamat bagi Ibrahim. Sadaqallahul adzim. Nah, jadi pertama kalau orang syirik musyrik itu ya dengan benda. Makanya Nabi Ibrahim ini frontal sekali dia. Jadi orang nyembah berhala, orang minta ke patung. Karena kebetulan bapaknya Azar itu tukang patung. Patung itu yang disembah. Jadi kalau orang misalnya mau ganti Tuhan, pesan sama bapaknya Ibrahim. Bikin Tuhan baru, Tuhan lama jual sama yang lain. Kayak begitu. Makanya akhirnya Nabi Ibrahim marah. Cara dia marah, dia hancurin patung yang paling besar. Itu dihancurin patung paling besar, bukan maaf, dihancurin patung yang paling kecil, jadi tinggalin nggak dihancurin patung yang paling besar. Jadi begitu umatnya tahu Nabi Ibrahim melakukan itu, lagi orang sepi, wah ini siapa yang berani ngancurin Tuhan kita ini? Orang lihat, orang mengatakan, ada pemuda namanya Ibrahim. Akhirnya Nabi Ibrahim itu diinterogasi nih. Kamu, wahai Ibrahim yang ngancurin ini. Bukan saya katanya. Itu patung paling gede itu. Enak aja, duduk saya. Itu. Nah, terus mereka menjawab, mana mungkin dia nggak bisa ngapa-ngapain. Nah, karena Ibrahim, kok kamu nyembah sesuatu yang tidak bisa ngapa-ngapain. Tapi namanya Raja Namrud, dia yang kuasa. Sebetulnya waktu itu sadar itu. Umat itu sadar. Kok kita iya ya, kita nyembah berhala. Tapi dengan marahnya Raja Namrud, dia harus dibakar. Dibakar. Tapi Allah yang berfirman, wahai api, jadilah kamu dingin, selamatkan Ibrahim. Akhirnya Ibrahim selamat. Dipikir tadi dimasukin ke api, kebakar. Orang enggak. Setelah enggak kebakar, malah mereka takut. Jangan-jangan hantu ini. Nah ini syirik yang pertama dengan benda ini. Tapi syirik itu bukan saja dengan benda. Ada lagi syirik dengan orang yang tidak keluar zakat. Orang tidak keluar zakat, infak, sedekah itu syirik. Ada yang nanya, Pak, kok syirik? Ya iya, berarti dia lebih mencintai harta daripada Allah. Mari kita lihat suratnya 41. Suratnya 41. Ayatnya 6 dan 7. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul innama ana basyarum mitlukum yuha ilayya annama ilahukum ilahun wahid. Fastaqimu ilaihi wastaghfiruh. Wa wailul lil musyrikin. الذين لا يؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم كافرون صدق الله العظيم. Ibu-ibu, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Surat Fussilat ayat 6 dan 7. Katakanlah Muhammad, aku ini hanyalah seorang manusia seperti kamu yang diwahyukan kepadaku bahwa Tuhan kamu adalah Tuhan yang Maha Esa. Karena itu, tetaplah kamu beribadah kepadanya dan mohonlah ampunan kepadanya.
dan celakalah bagi orang-orang yang mempersekutukannya. Ayat 7, yaitu orang-orang yang tidak menunaikan zakat dan mereka ingkar terhadap kehidupan akhirat. Shadaqallahul adzim. 2 kali di Quran itu Allah nyuruh Nabi Muhammad SAW mengatakan, katakan hai Muhammad sama umatmu, aku ini manusia biasa sama kayak kamu itu. 2 kali, kenapa sampai 2 kali? Karena jangan sampai kayak Nabi sebelum kita dijadikan Tuhan. Makanya kan sebetulnya kita sama Nabi Muhammad itu nggak boleh kita minta. Mintanya kepada Allah. Misalnya kan sering kan orang mengatakan, mari kita baca selawat 1000 kali. Boleh. Ada ayatnya kan, Allah berselawat, malaikat berselawat. Mudah-mudahan nanti di hari kiamat kita ditolong oleh Nabi Muhammad. Salah itu. Salah. Kita dapat syafaat dari Nabi Muhammad. Jangan itu. Kenapa? Lah kita udah janji sama Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Only you we worship. Only you we ask for help. Hanya kepada Engkau kami minta, kami semua hanya kepada Engkau kami minta tolong. Nanti syirik kita. Makanya disuruh oleh Allah, hai Muhammad, kamu bilang kamu itu manusia biasa. Bedanya kamu dengan orang lain itu wahyu lewat aku. Sembahlah Allah, minta ampunlah kepada Allah. Jangan kamu syirik. Nah, termasuk syirik itu orang-orang yang tidak zakat dan tidak percaya hari kiamat. Syirik itu lebih mencintai harta daripada Allah. Nah, jadi balik kepada tadi, mintanya kita hanya satu aja kepada Allah. Kita baca selawat 1000 kali, boleh. Mintanya kepada Allah. Gimana caranya minta kepada Allah? Semoga kita baca selawat 1000 kali dapat pertolongan dari Allah melalui Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nggak syirik tuh. Jadi kunci gongnya itu sama Allah itu. Bukan Nabi Muhammad. Nabi Muhammad nggak bisa. Dia adalah hanya manusia biasa. Cuman bedanya wahyu lewat dia. Bedanya lagi hebat. Allah berselawat ke dia. Malaikat selawat ke dia. Kita disuruh selawat. Itulah. Jadi kalau kita semoga dapat syafaat dari Allah melalui Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, itu benar. Baik, kita lihat lagi. Syirik bukan saja dengan benda, bukan saja dengan tidak zakat. Ada lagi syirik itu. Syirik itu dengan orang yang menyembah hawa nafsunya. Kayak misalnya kalau orang-orang di barat, orang-orang di Amerika itu suka anak-anak muda dia ngomong, I don't believe anything. I believe myself. Saya tidak percaya segala sesuatunya. Saya percaya dengan diri saya. Syirik itu. Syirik. Tapi begitu nanti kesulitan dia, musibah aja nih, mobilnya tabrakan, jeger. Oh my God. Loh, tadi katanya nggak percaya. Mestinya dia bilangnya, oh myself. Gitu. Oh diri saya. Gitu. Ini dia nggak jujur. Nah, jadi itu salah itu. Sebetulnya mereka mengatakan, saya nggak percaya apa-apa. Tapi ujung-ujungnya kalau sulit, lari kepada Allah juga. Sama juga kayak kita naik pesawat nih. Naik pesawat, lagi pesawat itu ada apa-apa, diumumin, wah pesawat ini ada masalah, gini kita akan balik lagi. Semuanya orang itu berdoa semua. Orang agama lain juga diajak doa mau tuh. Oh ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, selamatkanlah kami, ya Allah, ya Rahman. Sampai ini pesawat nanti selamat, syirik dia. Apa syiriknya? Apa dia bilang? Wah, gara-gara pilot kita nih, ya, canggih banget pilot kita. Kalau bukan pilot kita yang di, wah kita udah mati semua. Lo pilot, tadi kenapa nggak di atas pesawat? Tadi pilot, tolong kami, pilot. Tadi mintanya ke Allah. Sampai pilot yang dipuji. Mestinya sujud dia, Alhamdulillah. Berkat
rahmat Allah kita bisa diselamatkan. Itu enggak syirik tuh. Sama juga kadang-kadang dulu saya waktu masih ya udah lama masih muda dulu. Udah ibu-ibu minta doain supaya anaknya lulus. Kita doain ya Allah setiap pengajian mudah-mudahan lahiran selamat ya. Anaknya selamat, ibunya selamat, anaknya selamat. Itu kita doain. Lahir selamat nanti syirik ya. Apa dia bilang? Ustaz katanya bidannya itu yang nyelamatin. Coba. Loh kok bidannya? Tadi mintanya minta ke bidan. Enggak. Suruh kita doa semana-mana ke pengajian. Oh ya Allah, mudah-mudahan selamat. Ya anak ibunya selamat, anaknya selamat. Sudah selamat, yang dipuji dokternya atau bidannya. Syirik itu. Enggak terasa itu. Syirik. Ada lagi orang minta doain lagi. Wah anak saya itu tolong doanya kalau dia nggak lulus SD nanti dia nanti rendah diri lah apalah gitu kasihan usianya udah sekian. Kita doain ya Allah mudah-mudahan anaknya lulus. Begitu lulus apa dia bilang? Emang anak itu kutu buku. Katanya ya Allah kalau bukan dia kutu buku belum lulus. Kenapa nggak tadi aja gitu. Nah syirik tapi nggak terasa itu tuh. Nah ini kita mesti pelan-pelan mesti dibenahin, jangan sampai kita syirik nih. Kayaknya enteng-enteng tapi nggak enteng itu. Hapus amal ibadah kita nanti itu. Kita lihat coba ayatnya nih. Kita lihat ayatnya, suratnya adalah surat 25. Surat 25. Ayatnya 43. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aita man ittakhadha ilahahu hawa afa anta takunu alaihi wakila am tahsabu anna aktsarakum yasma'una aw yaqilun innahum illa kal an'am bal hum adallu sabila. Sadaqallahul azim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sudahkah engkau Nabi Muhammad melihat orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya? Apakah engkau akan menjadi pelindungnya? Atau apakah engkau mengira bahwa kebanyakan mereka itu mendengar atau memahami? Mereka tidak lain hanyalah seperti hewan ternak, bahkan mereka lebih sesat jalannya. Shadaqallahul azim. Nah, jadi Allah katakan, pernah nggak kamu melihat orang yang mempertuhankan dirinya? Kayak itu, ateis itu dia mempertuhankan dirinya. Dia hanya percaya dengan pendapatnya. Dia nggak percaya sama pendapat Allah. Pantaskah Allah katakan kamu jadikan dia pemimpin, sedangkan dia itu seperti binatang ternak. Binatang ternak. Kal an'am, ya Allah. Nah jadi kita, Masya Allah kalau kita lihat ya Allah, Quran ini luar biasa ya. Kayaknya mesti sering baca-baca nih Quran ini. Waktu kita di madrasah nggak pernah dapat pelajaran ini. Waktu kita di pesantren nggak pernah dapat pelajaran ini. Tahu-tahu di Quran, tidakkah kamu perhatikan ada orang yang mempertuhankan hawa nafsunya sebagai Tuhannya? Maka apakah kamu dapat menjadikan dia menjadi pemelihara atas kamu? Sedangkan dia sendiri itu nggak dengar, nggak berakal, sama kayak binatang ternak, malah lebih sesat dari binatang ternak. Jadi orang yang hanya percaya dengan dirinya sendiri itu syirik juga itu. Syirik. Insya Allah ya. Kita lihat lagi suratnya, surat 45 ya.
Ayatnya 23. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Afara'aita man ittakhadha ilahahu hawah wa adallahu Allahu ala ilm wa khatama ala sam'ihi wa qalbihi wa ja'ala ala basarihi ghishawatan faman yahdihi min ba'dillah afala tadhakkarun wa qalu ma hiya illa hayatuna dunya namutu wa nahya wa ma yuhlikuna illa ad-dahr wa ma lahum bidzalika min ilm inhum illa yazunnun. Sadaqallahul azim. Sampai dengan ayat 40. 25. 23 sampai 25. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Maka pernahkah kamu melihat orang-orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya, dan Allah membiarkannya sesat dengan sepengetahuannya, dan Allah telah mengunci pendengaran dan hatinya serta meletakkan tutup atas penglihatannya. Maka siapakah yang mampu memberikannya petunjuk setelah Allah membiarkannya sesat? Mengapa kamu tidak mengambil pelajaran? Dan mereka berkata, kehidupan ini tidak lain hanyalah kehidupan di dunia saja. Kita mati dan kita hidup, dan tidak ada yang membinasakan kita selain masa, tetapi mereka tidak mempunyai ilmu tentang itu. Mereka hanyalah menduga-duga saja. Shadaqallahul azim. Jadi Allah katakan ada orang yang mempertahankan hawa nafsunya, sehingga orang mempertahankan hawa nafsu ini punya pendapat saya benar meskipun bertentangan dengan Al-Quran. Nah ini dia mempertahankan pendapatnya, pada sebetulnya pendapatnya itu bertentangan dengan Quran. Itu syirik kalau katakan itu. Dia nggak tahu apa-apa kata itu. Dan dia mengatakan bahwa hidup ini nggak ada siksa, nggak ada azab itu. Yang adanya apa? Orang muda menjadi tua. Udah, kita hidup, kita mati, nanti hidup ya kita ada tua. Itu aja. Nggak ada siksa ini, nggak ada siksa itu. Syirik itu. Dia mempertuhankan hawa nafsunya. Kita lihat lagi syirik lagi. Memecah belah agama. Itu syirik juga itu. Memecah belah agama. Masya Allah. Agamanya menjadi berpecah-pecah. Mari kita lihat coba. Suratnya 30, ayatnya 30. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa'aqim wajhaka lid-dini hanifa. Fitratallahi allati fataran nasa 'alaiha la tabdila li khalqillah dzalika ad-dinul qayyim walakinna aktsaran nasi la ya'lamun munibina ilaihi wattaquhu wa aqimus shalah ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون صدق الله العظيم. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama Islam sesuai dengan fitrah Allah,
yang telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. Tidak ada perubahan pada ciptaan Allah. Itulah agama yang lurus, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Shadaqallahu adzim. Sampai 32, Pak. 32. Dengan kembali bertobatnya kepadanya dan bertakwalah kepadanya, serta laksanakanlah sholat dan janganlah kamu termasuk orang-orang yang menyekutukan Allah, yaitu orang-orang yang memecah belah agama mereka dengan mereka menjadi beberapa golongan. Setiap golongan merasa bangga dengan apa yang ada pada golongan mereka. Jadi Allah katakan ayat ini, hadapkan muka kamu itu kepada Allah. Hadapkan muka kita ini kepada agama yang lurus. Kenapa agamanya lurus? Agamanya suci dari segala kemusyrikan. Agamanya, kitabnya suci, nggak ada perubahan. Dari 14 abad yang lalu, Quran tidak ada perubahan. Dan di seluruh dunia sama. Nah, tapi Allah katakan banyak orang nggak tahu kalau Islam ini agama yang suci, agama yang murni. Dan Allah tidak akan merubah manusia itu dari dia suci murni, akan merubahnya. Yang merubahnya manusia, tapi manusia banyak yang nggak tahu. Maka itu Allah katakan untuk menghindarkan syirik musyrik itu, mesti kamu itu banyak munibina ilaihi, banyak bertobat. Udah lagi, kamu tingkatkan ketakwaan. Kayak begini, pengajian ini kan tingkatkan ketakwaan. Yang ketiga, kamu jadikan sholat. Yang keempat, jangan syirik. Siapa tuh syirik itu? Syirik itu adalah orang yang memecah belah agama. Agama menjadi berpecah belah. Makanya kadang-kadang antara NU, Muhammadiyah, ada lagi Persis, ada lagi Jemaat Tabligh, macam-macam itu. Allah katakan orang yang syirik itu termasuk mecah belah agama itu. Dan Allah katakan orang-orang yang mecah belah agama itu syirik itu. Dan dia setiap golongan merasa bangga dengan golongannya itu. Makanya kita ada pengajian itu, kita ada pengajian Zoom meeting invitation, kita ada pengajian offline setiap hari. Saya bilang pengajian ini silakan aja, NU silakan, Muhammadiyah silakan, Persis silakan, Jemaat Tabligh silakan. Satu syaratnya, yang kita kaji Quran saja. Supaya nggak pecah belah. Kalau ngajiin di luar Quran nanti juga repot. Jadi ngajinya cuma Quran. Silakan aja, mau NU mau Muhammadiyah. Sebetulnya kita diajarkan oleh Buya Hamka dulu, bagus itu dia. Jadi Buya Hamka itu kalau misalnya yang imam ini adalah orang NU, kunut, dia ikut kunut. Kalau dia kan nggak kunut, jadi orang NU ikut nggak kunut juga. Jadi itu nyatukan umat. Yang selama ini kan kita kadang-kadang kalau orang itu, wah itu kunut, wah kenapa? Jadi hal-hal yang kecil-kecil menjadi berpecah belah. Padahal itu Allah Ta'ala syirik itu. Sama juga nih kayak sekarang ini, misalnya Iran. Udah katakan dari satu kelompok umat Islam, wah Iran itu begini. Dalam hati saya, dia mau dukung apa? Mendukung apa? Yang mana? Mana ada mana negara di dunia ini yang berani melawan Amerika, Israel, kecuali Iran. Satu. Yang kedua, Iran itu memuliakan Quran, sangat-sangat memuliakan Quran. Kita malah enggak. Kalau kita ini juara nomor 1 di Malaysia, kita enggak dijemput oleh presiden tuh. Kalau Iran tuh
Juara pertama dia ngundang orang kita nih, juara pertama nih. Di Malaysia atau di Indonesia juara pertama. Diundang oleh Iran, itu yang jemputnya itu orang nomor satunya. Kalau kita kan enggak. Ya paling-paling dirjen. Tapi kalau bola, wow, beda lagi kalau bola. Mestinya yang disebut Quran itu. Ya atau minimal ya samalah gitu. Kalau bola jemput presiden, paling kurang menteri. Enggak ini. Makanya kemarin saya sedih juga itu. Kok waktu pemakaman Khomeini, mestinya kita ngirim itu ya mantan wakil presiden atau paling kurang menteri ini. Ini dubes di situ coba. Kenapa harus tak begitu? Mestinya ya kayak Rusia sudah datang, wow, terusannya Cina datang, apa putusan presiden langsung. Kita cuman dubesnya. Subhanallah. Jadi makanya waktu dulu Selat Hormuz itu ditutup, ya orang Malaysia itu kirim menteri dia. Orang Malaysia itu boleh lewat kapal dagang Indonesia. Indonesia aja ditahan berapa lama itu. Oke, saya tidak lari ke sana jauh-jauh. Maksud saya ini semestinya kita memuliakan Quran tadi itu. Karena ini Quran ini satu-satunya kitab yang tidak terbantahkan. Jadi kalau kita mestinya nggak menghargai Quran, bagaimana Allah menghargai kita nantinya? Mestinya dia Quran. Quran ini kita muliakan. Karena ini kitab memang kitab yang mulia. Oke, kita balik lagi kepada syirik dan musyrik tadi itu. Jadi berarti syirik musyrik itu satu dengan benda. Bisa dengan patung, dengan klenik, dengan jimat, satu. Yang kedua, syirik juga itu orang yang tidak zakat, infak, sedekah, syirik itu. Yang ketiga, syirik juga itu orang yang mempertuhankan hawa nafsunya. Yang keempat, syirik itu adalah orang-orang yang memecah belah agama. Jadi orang memecah belah agama itu syirik intinya itu. Makanya kepada kita ya, tapi sebetulnya di mana-mana itu suka ada pecah belah. Kenapa pecah belah? Karena yang dikaji enggak Quran. Coba deh kalau dikaji Quran, insya Allah enggak. Mari kita lihat surat 6 ayatnya 153. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'uh wa la tattabi'us subula fatafarraqa bikum an sabilih. Dzalikum wasaqum bihi la'allakum tattaqun. Shadaqallahul azim. Mic-nya, Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Dan sungguh inilah jalanku yang lurus, maka ikutilah. Jangan kamu ikuti jalan-jalan yang lain yang akan mencerai-beraikan kamu dari jalannya. Demikianlah dia memerintahkan kepadamu agar kamu bertakwa. Jadi Allah tegas-tegas ini mengatakan bahwa inilah jalanku yang lurus. Allah. Jadi jalan ini Quran ini jalan yang lurus sekali. Ikutilah jalan yang lurus ini. Jangan kamu ikuti jalan-jalan yang lain. Nanti kamu akan menjadi berpecah belah. Inilah wasiat Allah pada kamu agar kamu bertakwa. Ini wasiat Allah nih. Bacalah Quran supaya nggak pecah belah. Sebetulnya sejak dari Nabi Adam sudah dipesanin ini. Allah memesankan ke Nabi Adam waktu turun ke dunia dulu. Surat 20 ayatnya 123. 20 123. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala bita minha jami'a ba'dukum li ba'din adu
Fa imma ya'tiyannakum minni huda faman ittaba'a hudaya fala yadillu wa la yashqa. Shadaqallahul azim. Bismillahirrahmanirrahim. Dia Allah berfirman, turunlah kamu berdua dari surga bersama-sama. Sebagian kamu menjadi musuh bagi sebagian yang lain. Jika datang kepadamu petunjuk dariku, maka ketahuilah barang siapa mengikuti petunjukku, dia tidak akan sesat dan tidak akan tercela. Jadi Allah katakan, ayat ini kan suatu Nabi Adam dulu disuruh oleh Allah turun ke dunia karena dia makan buah kayu khuldi. Wahai Adam Hawa, kalian turun ke dunia. Nanti anak cucu keturunan kamu nanti berpecah belah, bermusuh-musuhan. Tapi siapa yang ikuti petunjukku nanti, petunjukku itu berarti Quran. Maka Allah katakan, dia tidak akan pecah belah, tidak akan sesat, dan tidak akan celaka. Jadi orang itu kalau nggak mau sesat, celaka ya baca Quran aja. Kalau nggak itu, nyasar nanti kita. Soalnya ada satu kelompok nih. Satu kelompok begini, dia bilang, ibunya meninggal. Rumahnya dekat. Nggak mau dia datang. Kenapa? Ada tahlilnya. Loh kok kamu meninggal ada tahlilnya? Kenapa? Yaitu dia kelompok yang nggak mau tahlilan. Mestinya oke, dia nggak mau tahlilan. Kenapa? Ya udahlah, doanya nanti kan ibunya. Mestinya nggak begitu. Tahlil juga ada di Quran kok. Doain orang, yang doain katanya anaknya dong. Enggak, di Quran katakan orang kita ini saling mendoakan orang mukminan laki-laki perempuan. Tapi enggak baca Quran. Mari kita lihat di Qurannya. Surat 47 ayat 19. 47 19. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tahlil ada di Quran. Ayat 19. Fa'lam annahu la ilaha illallah. La ilaha illallah. Wastaghfir li dzambik walil mu'minina wal mu'minat. Wallahu ya'lamu mutaqallabakum wa mathwaakum. Shadaqallahul azim. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Maka ketahuilah bahwa tidak ada Tuhan yang patut disembah selain Allah. Dan mohonlah ampunan atas dosamu dan atas dosa orang-orang mukmin, laki-laki dan perempuan. Dan Allah mengetahui tempat usaha dan tempat tinggalmu. Shadaqallahul azim. Nah, ini sebetulnya ini kan kalau kita tahlil kan suka baca tuh fa'lam annahu la ilaha illallah. Ada nih. Ketahuilah Allah katakan bahwa kamu itu harus mengucapkan kata-kata la ilaha illallah. Kemudian habis kamu tahlil la ilaha illallah itu mohon ampun atas dirimu dan mohon ampunkan orang-orang beriman laki-laki perempuan termasuk nih yang meninggal nih. Jadi bukan doa itu hanya anaknya doang yang diterima. Loh, orang beriman saling mendoakan. Nah, jadi kadang-kadang karena kurang baca Quran, jadi seolah-olah itu salah. Sehingga ibunya meninggal, kamu datang, karena ada tahlilan. Karena ada doa itu cukup anaknya doang. Doa lain ini Allah suruh doain dirimu, doain orang beriman, laki perempuan. Berarti boleh. Kalau orang meninggal, kita baca Yasin, tahlil, kemudian kita doain yang meninggal. Nah, yang tidak ada itu begini, yang tidak ada itu. Jadi kadang-kadang kan ada orang kan begini nih. Marilah kita baca Yasin tahlil untuk pahalanya dihadiahkan pada almarhum almarhumah. Nah, itu benar itu. Kenapa? Karena Quran ini untuk orang hidup, bukan untuk orang mati. Suratnya ada, suratnya 36, 69, 70. 36 69 70. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Wa ma 'allamnahu syi'ra wa ma yanbaghi lah. In huwa illa dzikrun wa qur'anun mubin. Liyundira man kana hayyan wa yahiqqal qawlu 'alal kafirin. Shadaqallahul azim. Bu Ibu. Tante. 36 itu surat Yasin. Ayatnya 69 dan 70. Surat Yasin Ya, ayat 69 dan dan 70. 70. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan kami tidak mengajarkan syair kepadanya Muhammad, dan bersyair itu tidaklah pantas baginya. Al-Quran itu tidak lain hanyalah pelajaran dan kitab yang jelas. 70. Agar dia, Muhammad, memberi peringatan kepada orang-orang yang hidup hatinya, dan agar pasti ketetapan azab terhadap orang-orang yang kafir. Shadaqallahul azim. Jadi Allah katakan tidak pantas Nabi Muhammad. Allah itu mengajarkan kepada Muhammad hanya sebagai syair, pantun. Enggak pantas Allah katakan. Masa ngajarin kan Nabi Muhammad cuma ngajarin untuk pantun syair aja. Ini yang diajarkan ini adalah peringatan untuk umat. Kemudian Allah dikasih tahu oleh Allah bahwa Al-Quran ini pelajaran untuk orang hidup. Hayyan itu hidup. Yang hatinya itu dalam kurung tuh. Berarti di Arabnya itu nggak ada kata-kata hatinya itu. Untuk orang yang masih hidup. Nah, jadi yang benar itu misalnya kita Yasin tahlil baca nih. Masih kita baca Yasin tahlil, kita doakan harapan kita bahwa almarhum almarhumah diampuni Allah dosanya, diterima semua amal ibadahnya. Adapun Yasin tahlilnya untuk yang hidup bacanya. Habis kita Yasin tahlil itu baru doain untuk almarhum almarhumah. Bukan pahalanya, apalagi dibilang lagi kalau ada pahalanya lagi. Lah udah pasti ada pahalanya namanya ngaji. Nah cuman bukan untuk dikirim ke dia. Untuk orang hidup nanti setelah kita baca Yasin tahlil itu kita doakan almarhum almarhumah. Kenapa mesti baca Yasin tahlil dulu? Kita itu rahmat Allah itu dekat sama orang yang banyak berbuat baik. Inna rahmatullahi qaribum minal muhsinin. Rahmat Allah itu sangat dekat sama orang yang banyak berbuat baik, termasuk ngaji, termasuk baca kalimat la ilaha illallah. Nah, kita beramal dulu baru berdoa. Itu. Nah, jadi mudah-mudahan kita semuanya ini dijauhkan dari syirik musyrik, dan kita juga jangan termasuk syirik musyrik yang pecah belah agama, karena itu sangat-sangat penting sekali. Rawan karena umat Islam itu berpecah belah itu, dan sering sekali di mana-mana ya. Demikianlah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.